Nah, ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Tias Apriliana, Pramika Rega Sefira, dan Anissa Mawarsari. Malam ini akan menjelaskan tentang tugas kelompok Assessment Project Base CLO 342 tentang dataset Autos MPG. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam kegiatan ini adalah memprediksi tingkat kehematan bahan bakar kendaraan atau MPG berdasarkan profil mobil yang diberikan. Tujuan utama dari tugas ini adalah menggunakan metode pembelajaran mesin, khususnya metode boosting, untuk mengembangkan model yang dapat memprediksi nilai MPG berdasarkan atribut-atribut tertentu yang terkait dengan performa kendaraan. Atribut-atribut tersebut meliputi MPG, silinder, displacement, horsepower, weight, acceleration, model year, origin, dan car name. Informasi atribut ini kami dapatkan dari file autompg.names yang berada di dalam file autompg.zip. Dari dataset yang kami miliki, kita lakukan eksplorasi data. Kita temukan informasi dari dataset dengan fungsi head. Di dalam dataset, nama kolom diketahui bernilai 0, 1, 2, 3. Kemudian entry data yang ada dalam 406 baris dengan jumlah kolom 9. Berikutnya kita ganti nama kolom menjadi nama kolom yang terdapat di file autompg.names tadi, sehingga nama kolomnya kita sesuaikan dengan kodenya yaitu MPG, silinder, dan lain-lain. Dari data statistiknya kita dapatkan datasetnya sebagai berikut dari seperti gambar yang terdapat di dalam penjelasan ini. Berikutnya kita lihat bahwa dataset tersebut memiliki missing value pada kolom MPG yang seharusnya 406 baris, ternyata berisi hanya 398 baris. Dan kolom horsepower yang seharusnya 406 juga hanya terdapat data sebanyak 400 baris. Karena ada missing value, maka berikutnya kita lakukan scalar dengan simple imputer, yaitu menggantikan missing value dengan median dari setiap kolom tersebut. Nah, setelah dilakukan simple imputer, kita lihat lagi bahwa dalam setiap kolom tidak memiliki missing value. Selanjutnya kita lakukan one hot encoding pada kolom car name untuk mengubah nilai dari kolom tersebut yang berupa variabel kategorikal menjadi bentuk numerik agar bisa dimasukkan di dalam model. Berikutnya kita lakukan split data, yaitu untuk data X kita gunakan seluruh kolom kecuali MPG, dan data Y adalah data dari kolom MPG. Dari data tadi kita split menjadi data trend dan data test, di mana data trend kita ambil sebanyak 80% dan data test sebanyak 20%. Berikutnya kita lakukan standard scalar terhadap setiap data trend dan data test. Di langkah berikutnya untuk pemodelan akan dijelaskan oleh rekan saya, Pramika Rega. Terima kasih Kak Tias. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemodelan. Pada tugas ini kami melakukan tugas regresi pada dataset Autos MPG menggunakan metode boosting. Pertama, kita membuat objek gradient boosting regresor, lalu melatih model menggunakan data pelatihan yang telah di-scaling, dan yang terakhir kita melakukan prediksi pada set pengujian.
Selanjutnya, kita melakukan evaluasi. Pada metode evaluasi ini, kami memilih metode MAE atau Mean Absolute Error, lalu MSE atau Mean Squared Error, dan R-Squared. Semakin rendah nilai MAE dan MSE, semakin baik model dalam membuat prediksi yang akurat. Sedangkan semakin tinggi R-Squared atau mendekati 1, maka semakin baik model dalam menjelaskan variasi dalam data. Berikut adalah kode yang kami gunakan, lalu outputnya nilai MAE adalah 2,20 dan nilai MSE adalah 9,45, lalu nilai R square-nya 0,847. Hasil ini menunjukkan bahwa evaluasi model gradient boosting regressor memiliki performa yang baik. Selanjutnya, pada bagian eksperimen akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Mawarsari. Baik, kemudian akan saya jelaskan bab kelima, eksperimen. Pada eksperimen yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan model gradient boosting tanpa memasukkan parameter. Pada eksperimen kali ini dimasukkan parameternya yaitu learning rate. Kemudian kita menambahkan langkah evaluasi fitur importasi dari model terbaik untuk memberikan wawasan tentang variabel mana yang dianggap penting oleh model. Seperti code pada berikut ini, yaitu pertama-tama melakukan penyetelan hiperparameter untuk gradient boosting regressor, kemudian membuat objek grid search, kemudian melakukan penyetelan hiperparameter pada data pelatihan, menampilkan hiperparameter terbaiknya, kemudian mendapatkan model terbaik dari grid search, dan melakukan prediksi pada set pengujian. Selanjutnya, menghitung matriks evaluasi, menampilkan hasil evaluasinya, mendapatkan importasi fitur dari model terbaik, dan menampilkan importasi fitur terbaiknya. Lalu pada outputnya terdapat mean absolute error dengan nilainya adalah 2,10, kemudian mean square error dengan nilainya adalah 9,045, dan R-square-nya adalah 0,854. Untuk importasi fitur terbaiknya adalah weight dengan importasi 0,49, displacement 0,22, model year 0,14, horsepower 0,11, dan acceleration-nya adalah 0,01. Kemudian, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pada eksplorasi data menggunakan dataset awal memiliki beberapa nilai yang hilang, seperti kolom MPG dan horsepower, sehingga kami lakukan penanganan missing value menggunakan strategi imputasi median pada kolom tersebut. Kemudian kami lakukan pra-pemrosesan data dengan membagi data frame menjadi fitur X dan target Y, kemudian melakukan one-hot encoding pada kolom carname untuk mengubah datanya menjadi bentuk numerik. Kemudian kami lakukan scaling. Selanjutnya, pada bagian pemodelan, kami menggunakan gradient boosting regressor untuk melatih pada data pelatihan yang telah di-scaling. Pada bagian evaluasi, performa model evaluasi menggunakan matrik evaluasi regresi seperti MAE, MSE, dan R-square memiliki nilai MAE sebesar 2,20, nilai MSE-nya 9,45, dan nilai R-square-nya 0,847. Selanjutnya, untuk eksperimen, dilakukan penyetelan hiperparameter menggunakan grid search, kemudian mengevaluasi fitur importasi dari model terbaiknya. Hiperparameter terbaiknya adalah learning rate, yaitu 0,2, max depth 3, mean sample lift 2, mean sample split 10, dan N estimator-nya 50. Dengan hiperparameter terbaik memberikan nilai MAE 2,10, MSE-nya 9,05, dan R2-nya adalah 0,854. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyetelan hiperparameter pada eksperimen kedua menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan eksperimen pertama
tanpa melakukan penyetelan hiperparameter. R-square-nya meningkat menjadi 8,54 yang menunjukkan peningkatan dalam kemampuan model untuk menjelaskan variasi dalam data, serta penurunan nilai MAE dan MSE. Selanjutnya akan kami tunjukkan link dari coding. Pada pertama-tama kami melakukan import data, kemudian melakukan eksplorasi data untuk mencari bentuk data dan informasi dari data. Selanjutnya, kami melakukan pemrosesan data seperti menangani missing value, kemudian menggantinya dengan nilai median, kemudian melakukan one-hot encoding, melakukan data splitting, setelah itu melakukan fitur scaling pada data training kita, dan melakukan pemodelan boosting menggunakan gradient boosting regressor. Setelah itu terdapat evaluasinya, evaluasi dari performa model yang menampilkan hasil evaluasi nilai-nilai tersebut. Kemudian kita lakukan lagi uji eksperimen kedua menggunakan hiperparameter, grid search CV, dan setelah melakukan prediksi, kami menampilkan kembali hasil evaluasi dari eksperimen kedua, yaitu menampilkan importansi fitur yang hasilnya terdapat weight 0,49, displacement 0,22, model year 0,14, horsepower 0,11, dan acceleration-nya 0,01. Sekian dari kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih.